Hai Sobat Horor, kembali lagi di channel kami, Alat Konspirasi. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang channel YouTuber luar negeri, yaitu Urbex Hill, di mana dia mengeksplor sebuah pabrik terbengkalai yang bernama Westinghouse Electric Company, yang berada di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Apa yang terjadi di sana sungguh di luar nalar. Gimana ceritanya? Yuk cek, ini faktanya. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat tengah memasuki masa kejayaan industri yang pesat, dan listrik mulai menjadi kebutuhan penting bagi kemajuan peradaban modern. Westinghouse Electric Corporation, yang didirikan oleh George Westinghouse, dikenal sebagai salah satu pionir dalam pengembangan teknologi listrik, terutama dalam penerapan sistem arus bolak-balik. Karena potensi industrinya yang besar dan letaknya yang strategis di kota Cleveland, Ohio, menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk mendirikan fasilitas produksi Westinghouse guna mendukung permintaan listrik yang kian meningkat. Pabrik listrik Westinghouse di Cleveland didirikan sebagai pusat produksi komponen-komponen vital seperti generator, motor, dan peralatan pendukung lainnya. Selama masa kejayaannya, pabrik ini tidak hanya menjadi simbol inovasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan penduduk setempat. Lingkungan industri di sekitar pabrik berkembang pesat, dan fasilitas ini menjadi jantung dari aktivitas manufaktur di wilayah Memphis, yang saat itu dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, pabrik ini menyaksikan berbagai peristiwa penting dari masa ke masa, pasca Perang Dunia I dan II, hingga era kemajuan teknologi elektronik. Inovasi yang dihasilkan di sini membantu membangun infrastruktur modern Amerika, mulai dari sistem kelistrikan kota hingga penggerak mesin-mesin industri besar. Para pekerja di pabrik ini dikenal dengan dedikasi dan keahlian mereka, sehingga keberadaan fasilitas tersebut menjadi kebanggaan lokal sekaligus sumber kemajuan ekonomi di Cleveland. Namun, seperti banyak fasilitas industri lainnya di Amerika, pabrik listrik Westinghouse mulai menghadapi tantangan besar pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Perubahan teknologi, globalisasi, dan deindustrialisasi menyebabkan penurunan produksi, serta berkurangnya permintaan terhadap metode produksi tradisional. Persaingan dari industri luar negeri dan pergeseran ekonomi membuat operasional pabrik semakin tidak menguntungkan. Perlahan-lahan, aktivitas di pabrik menurun, hingga akhirnya fasilitas ini ditinggalkan, menyisakan bangunan besar yang kini hanyalah bayang-bayang masa lalu. Hari ini, reruntuhan pabrik tersebut berdiri sebagai saksi bisu dari era keemasan inovasi industri, dan juga sebagai simbol dari perubahan zaman. Bangunan yang dulunya penuh dengan kehidupan dan riuhnya mesin, kini berubah menjadi tempat yang sunyi, dengan dinding-dinding yang dipenuhi goresan waktu lumut dan cerita-cerita yang tak terlupakan. Bagi para penggemar sejarah dan urban exploration, situs ini menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana peradaban maju, sekaligus mengingatkan kita akan kefanaan industri yang pernah membentuk wajah Amerika Serikat. Meskipun pabrik listrik Westinghouse di Cleveland kini terbengkalai, warisan inovasinya tetap hidup melalui sejarahnya yang mempengaruhi perkembangan teknologi listrik di seluruh dunia. Cerita tentang kejayaan dan kejatuhan fasilitas ini mengajarkan bahwa setiap era memiliki puncak kemegahannya, namun juga harus menerima perubahan dan transformasi seiring berjalannya waktu. Bayangkan, sebuah tempat yang dulunya riuh dengan suara mesin dan suara karyawan, kini penuh dengan keheningan. Cerita berawal dari sini. Pada awal video, terlihat jelas kita diperlihatkan sebuah kasur yang nampaknya telah digunakan oleh seseorang untuk tinggal dan menginap di tempat ini. Hal ini menambah kesan misterius dan kesan menegangkan untuk sebuah tempat yang akan dieksplorasi oleh Urbex Hill. YouTuber ini memutuskan untuk mengeksplor lantai demi lantai pabrik tersebut. Pada lantai pertama, dia tidak menemukan sesuatu yang menegangkan maupun sesuatu yang misterius. Hanya nampak struktur besi yang nampaknya menopang atap untuk lantai selanjutnya. Besi tersebut terlihat berkarat dan rapuh. Senada dengan umur pabrik tersebut, terdapat sebuah lubang yang nampaknya diambil untuk adegan sebuah film, yaitu Avengers, dengan Black Widow
Lebih tepatnya adegan pada saat ia diikat di sebuah kursi. Не так я ожидал провести этот вечер. Я знаю, что вы ждали. Так лучше, наверное. Каково ты работаешь? Наверное, так. Он все еще думает, что мы должны через него толкнуть наш товар. Я думала, генерал Салыгу отвечает за экспорт. Салагу. Курьер. Urbex melanjutkan eksplorasinya ke bagian bawah pabrik tersebut. Nampak banyak tetesan air yang mengucur dari bagian atas pabrik dan membentuk seperti sebuah danau di bagian bawah pabrik. Hal ini menambah kesan horor dan menegangkan di dalam area pabrik tersebut. Lorong demi lorong Urbex lewati. Terdapat beberapa lorong yang merupakan jalan buntu. Sampai akhirnya Urbex menemukan sebuah celah kecil di mana celah tersebut menghubungkan pada sebuah ruangan luas di mana di dalamnya banyak reruntuhan-reruntuhan yang sangat disayangkan. Terdengar samar-samar, namun lokasinya sangat dekat dengan dirinya. Ia meyakini langkah tersebut merupakan langkah seekor binatang yang sedang mencari makan di daerah area pabrik. Langkah tersebut tidak hanya terdengar sekali, 2 kali dan 3 kali. Hal tersebut membuat Urbex merasa curiga. Ia menghidupkan survival mode-nya untuk mencari sumber suara tersebut. Di tengah penelusuran, Urbex menemukan selongsong peluru berkaliber 9 mili. Nampak beberapa selongsong berserakan di tanah di area sekitar Urbex. Ia mengambil beberapa peluru tersebut. Perasaannya pun campur aduk antara ingin melanjutkan eksplorasi ini atau kembali. Instingnya meyakini bahwa tempat ini juga digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata untuk melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Pada video tersebut, Urbex Hill memasuki pabrik yang gelap dan penuh debu. Saat menjelajahi lorong-lorong dan ruangan-ruangan yang terlupakan, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sudut ruangan yang terpencil, ada seorang pria yang duduk terdiam. Ternyata, Urbex tidak sendirian. Sosok ini tampak misterius dengan penampilan yang tak terdefinisikan. Bisa jadi dia adalah seorang tunawisma yang mencari tempat berteduh, atau bahkan seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal bersenjata. Bayangkan, di tengah keheningan pabrik yang suram itu, tiba-tiba muncul sosok yang membuat suasana semakin tegang. Urbex Hill sempat mencoba menyapa, namun pria itu hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Suasana seketika berubah jadi penasaran, menjadi mencekam. Hal itu mendasari Urbex ingin membantu pria itu untuk keluar dari area pabrik. Tekadnya sudah bulat untuk menghampiri pria tersebut. Ia ingin memberinya sedikit uang. Langkah demi langkah ia lewati untuk menuju ke ruangan tadi. Ternyata pria yang ingin ia bantu tidak ada di tempat yang tadi dia temukan. Nampaknya dia sudah berpindah tempat, entah kemana. Hal ini membuat Urbex menjadi gugup. Coba bayangkan teman-teman, di tengah keheningan pabrik yang suram itu, tiba-tiba Urbex menemukan seorang pria yang duduk tertelungkup di pojok sudut ruangan. Ia sangat ingin sekali menyapa pria itu, akan tetapi pria itu hanya menatapnya dengan penuh keheningan. Yo, you need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone.
down here like that. Be real cautious though. I don't want to wake him up and freak him out. Ketika Urbex ingin mengakhiri eksplorasinya, ia melihat sosok pria tadi berjalan mondar-mandir di area terluar dari pabrik, dan area itu merupakan jalan keluar satu-satunya. Ia memperhatikan dari jauh apa yang sedang dilakukan oleh pria tersebut. Nampak pria tersebut memegang sesuatu di tangannya. Hal itu membuat Urbex mengurungkan niatnya untuk menemui pria tadi. Pada akhirnya, Urbex memutuskan untuk berpindah ruangan, menghindari pertemuan dengan pria itu. Ia mencari jalan keluar lain. Untungnya, ada sebuah lorong yang menuntun dia menuju jalan keluar dari pabrik tersebut. Jadi, apa pendapat kalian tentang apa yang terjadi di pabrik Westinghouse Electric Company tersebut? Apakah sosok pria itu benar-benar tunawisma yang sedang berteduh di tempat itu? Ataukah dia adalah seorang kelompok kriminal? Oh shit. Y'all look. Damn, there's a bunch of homeless people down here. Yeah, I'm gonna get out of here. Damn. Should I go see who it is? Should I leave him alone? Shit. Shit. Get tripped. Yo, what? Alright, I'm gonna leave him alone. Sobat Horor, bagaimana menurut kalian? Apakah video tadi benar-benar membuat kalian berpikir dua kali untuk mengeksplor sebuah bangunan maupun rumah pabrik yang terbengkalai? Tidak semua misteri harus diungkap. Ada yang memang misteri, tetaplah harus menjadi misteri. Apabila kalian suka dengan cerita konten seperti berikut ini, please klik like, comment, and subscribe. Bye.